Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kalian lewat di taman-taman sorga, singgahlah di situ. Sahabat bertanya, wa mariyadul jannah, apa yang Anda maksudkan taman-taman sorga itu, wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, hilaqul dzikri, orang yang hadir berhalakoh-halakoh dalam rangka thalabul ilmu. Tetapi banyak orang yang tidak paham bahwa duduk di majelis taklim itu dia sedang di taman surga, sehingga masih banyak yang tidak tertarik untuk hadir ke majelis taklim. Tapi kalau majelis-majelis permainan, nggak diundang saja datang. Coba saja buat konser musik, yang jauh saja datang. Hujan-hujan dilabrak sama dia, karena hilangnya iman sehingga tidak tertarik dengannya. Padahal seorang mukmin itu tidak akan kenyang untuk melakukan sesuatu sampai kedua kakinya masuk ke dalam surga. Abu Bakar sendiri mengatakan, kalau hanya satu kaki saja masuk ke surga, kata Abu Bakar, aku belum puas sampai dua-duanya masuk surga, baru aku puas. Gitu. Karena tujuan hidup manusia itu hanya mengharap surga, apalagi coba kita hidup di sini kalau bukan karena ingin masuk surga. Dunia ini tempat bala, kata ulama. Banyak ujian, banyak cobaan gitu ya. Tidak ada yang sempurna di dunia. Orang bangun rumah seindah mungkin, tetap saja ada kekurangan. Orang dapat pasangan awalnya dianggap sempurna di mata dia, setelah dijalani banyak juga kekurangannya. Dan begitu seterusnya. Karena kesempurnaan hanya ada di surga. Maka kajian di sore hari ini kita akan membahas tentang al-a'mal, amalan-amalan. Kalau kita melakukannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan surga kepada kita. Entah cukup waktunya atau tidak, karena saya akan sebutkan 40 amalan penyebab orang masuk surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih At-Targhib dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun man 'amilahunna fi yaumin katabahu Allahu min ahlil jannah. 5 perkara yang kalau seandainya diamalkan pada satu hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin padanya surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya, yang pertama, man 'ada maridha, siapa yang mengunjungi orang sakit. Yang kedua, wa syahida janazatan, siapa yang mengikuti jenazah, tentu bagi laki-laki. Yang ketiga, wa shama yauman, dia berpuasa dalam satu hari, entah Kamis, entah Senin, entah puasa Daud, entah ayyamul bid. Wa raha yaumal jum'ah, dan pergi menuju masjid di hari Jumat. Ini pun khusus laki-laki. Wa a'taqa raqabatan, dan dia memerdekakan budak. Saya jelaskan yang 5 dulu, baru kita lanjut yang seterusnya. Pertama, ada maridha, mengunjungi orang sakit. Banyak keistimewaan yang Nabi SAW sebutkan orang-orang yang datang menjenguk orang sakit itu. Kata Nabi SAW, idza 'ada ar-rajulu akhahul muslim masya fi khirafatil jannati hatta yajlisa, fa idza jalasa ghamarathu ar-rahmah, fa idza kana ghudwatan shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsi, wa in kana masa'an shalla alaihi 70,000 malakin hatta yusbiha. Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buah surga. Subhanallah ya para ummahat. Jadi kalau ibu-ibu ini menjenguk orang sakit itu sepanjang jalan, seolah-olah ibu itu memetik buah surga. Cukup sampai di sini? Tidak. Apabila sudah duduk, maksudnya duduk menghadap orang yang sakit itu, maka diturunkan padanya rahmat dengan sangat deras. Cukup sampai di sini? Tidak juga. Allah berikan lagi keutamaan. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70,000 malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga di waktu sore tiba. Dan apabila menjenguknya di sore hari, maka 70,000 malaikat mendoakannya agar diberikan rahmat hingga di waktu pagi pula. Subhanallah. 3 keistimewaan besar orang yang mengunjungi orang sakit. Pertama, memetik buah surga sepanjang perjalanan ke rumah orang sakit. Yang kedua, diturunkan rahmat sangat deras kepadanya
Yang ketiga didoakan 70.000 malaikat. Luar biasa ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat orang sakit ini terkadang penyakitnya sudah sakit, tetapi jauh lebih sakit lagi kalau tidak ada yang mengunjungi. Sakitnya sudah sakit terbaring itu, tapi ketika sudah tidak ada yang mengunjungi, makin sakitnya. Sekarang coba di masyarakat kita ini, kalau ada orang sakit, berapalah kita sebagai kawan menjenguk ke kawan kita yang sakit? Berapa kali? Seminggu sekali? Sebulan sekali? Mungkin sudah bosan 2-3 kali, ya sudahlah, gitu ya. Dibiarkan saja kawannya sakit, tidak pernah dijenguk. Paling tinggi kalau sudah lama sakitnya, apalagi sampai menahun, paling yang bisa merawat dia itu ya orang yang mencintai dia saja, entah istrinya, entah anak-anaknya. Terkadang ada juga yang istri tidak berakal kan, ya bu ya, tidak berakal, lama ngurus suami, ngapain juga, bagus minta cerai kawin lagi, kan gitu ya. Jadi orang sakit itu sebenarnya dia butuh motivasi dari orang-orang yang mengunjunginya. Karena orang sakit itu dia kalau senang hatinya bisa mengobati penyakitnya. Makanya kenapa keistimewaan orang yang mengunjungi orang sakit itu besar? Karena menjadi motivasi untuk kesembuhan penyakit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Rasul menjadikan satu hak bagi seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Salah satunya adalah mengunjungi orang sakit. Kalau saudara kita muslim sakit, kunjungi. Itu hak seorang muslim. Dia punya hak untuk menuntut. Kenapa kalian tidak mengunjungi aku? Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW juga mengatakan, At'imul ja'i wa'udul maridha wa kafful 'ani. Berilah makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sedang sakit, dan bebaskanlah saudara muslim yang tertawan. Tetapi walaupun demikian, tentu harus paham adab-adab orang mengunjungi orang sakit. Apa adabnya? Pertama, doa. Kita doakan kesembuhan. Kemudian kalau kita punya keahlian meruqyah, ruqyah sebelum meminta diruqyah. Karena orang yang meminta ruqyah itu disebutkan dalam hadis yang panjang akan mengeluarkan dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Maka sebelum dia minta ruqyah, kita ruqyah dulu, supaya saudara kita tidak masuk dalam hadis tadi. Kita doakan kesembuhan, la ba'sa tahurun insyaallah, syafaqillah kalau perempuan, syafaqallah kalau laki-laki. Kemudian kita tawarkan, mau enggak saya ruqyah? Ya tentu sesama akhwat kan ya dia. Kemudian yang kedua, su'alul marid an halihi. Enggak apa-apa basa-basi, tanyalah kondisi sakitnya. Mungkin bisa ngasih pengalaman bahwa ada yang punya penyakit yang sama, ini obatnya kan itu. Jadi bisa juga untuk tukar pikiran kepada orang sakit atau ngasih motivasi. Mungkin punya obat-obat yang dia tidak tahu. Kemudian juga yang paling penting ketika mengunjungi orang sakit ini, tadhkiruhu bi ajri sabri alal marid. Bu, orang sakit itu dekat dengan setan. Setan itu paling suka dengan orang sakit. Kenapa setan suka dengan orang sakit? Karena orang sakit itu lebih dekat dengan putus asa dibandingkan mengharap rahmat. Orang sakit itu, apalagi kalau sakitnya menahun, merasa membebani keluarganya, itu terkadang sebagian mereka itu pengen mati kayaknya. Adalah mati saja lah, apa juga hidup kan itu, repotin orang. Disitulah setan ngasih was-was tuh. Kalau orang sakit sudah lama. Makanya kemudian yang penting kita ini apa? Tadzkir, mengingatkan kepada orang sakit itu bi ajri sabri, tentang pahala sabar. Kasih nasihat ya, bahwa sabar itu penting ketika sakit. Kasih nasihat, bilang saja sama dia, mudah-mudahan sakitmu ini mengangkat derajatmu dan boleh jadi menggugurkan dosa-dosa. Ingatkan soal itu. Ingatkan soal kisah Nabi Ayub, bagaimana diuji oleh Allah 18 tahun lamanya dengan penyakit yang luar biasa yang belum pernah ada di kaumnya. Ingatkan soal itu. Kemudian juga yufsahu lahu fil aman, kasih motivasi, angan-angan kesembuhan. Tenang, ada juga kok di sana itu sama penyakitnya atau sembuh ya. Kasih semangat seperti itu. Walaupun sebenarnya penyakit yang dia alami itu susah untuk sembuh, tapi kita ngasihlah perasaan itu, harapan kesembuhan, supaya jangan putus asa. Kemudian yang penting juga nih, kalau mengunjungi orang sakit bu ya, ingatkan kebaikan. Apalagi sakitnya parah. Kalau nampak nih sakitnya parah dan mau mati nih, ya kan? Maka ingatkan kebaikan. Walaupun dia orang jahat, ingatkan kebaikan.
Walaupun dia tukang gibah, tukang namimah gitu ya, ibu benci dengan dia. Jangan sampai ditampakkan kebenciannya, uji amalannya. Karena biasanya orang yang sakit parah apalagi mendekati kematian, itu perasaan takutnya lebih besar dibandingkan perasaan harapnya. Dia takut, dia akan teringat dosa-dosanya. Kemudian teringat bagaimana azab kubur, neraka, itu pasti akan teringat. Makanya kita hilangkan itu ingatan-ingatan itu dari orang sakit, kasih harapan. Dengan cara apa? Ingatkan amal soleh dia saja. Ya Bu ya, nanti kalau ada orang sakit, kami ini orang baik, cepat sembuh, walaupun dia jahat, cepat sembuh gitu. Biar kita bisa ngaji, biar kita ke masjid gitu. Jadi ingatkan kebaikan, jangan diingatkan maksiatnya. Cepat sembuh supaya gibah lagi kita, diingatkan pula dengan. Jadi nanti makin takut dia diingatkan kebaikan, supaya kalaupun Allah takdirkan dia mati, maka dia membawa amalan terakhir apa itu? Husnul billah. Dia ketika mati itu berbaik sangka dengan Allah. Boleh jadi itu amalan terakhir yang dia bawa, boleh jadi pula itu pula yang membukakan pintu surga bagi dia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama. Yang kedua, ittiba'ul janazati wassalatu 'alaiha. Mengikuti jenazah tentu ini bagi laki-laki ya. Karena dalam riwayat Ummu Salamah, wanita itu tidak dianjurkan mengikuti jenazah. Di rumah sajalah wanita. Biar itu tugasnya laki-laki. Cukup ibu mendoakan. Dan ingat, orang yang mati dia butuh 3 kalimat dari kita. Apa kalimatnya? Pertama, Allahumma'rhamhu, ya Allah rahmati dia. Yang kedua, Allahumma'ghfirlahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, Allahumma tsabbithu, ya Allah tetapkan, mantapkan jawabannya kalau ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ini saja yang diperlukan. Yang sangat dihajatkan kepada orang mati itu cuma 3 ini. Minta rahmat kepada Allah agar Allah mengasihi yang sudah meninggal ini. Minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Minta kepada Allah agar dia dimantapkan jawabannya. Karena kemantapan jawaban itu bukan dari kita, tapi dari Allah. Makanya Allah mengatakan, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Allah lah yang memantapkan jawaban kepada orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap. Jadi Allah yang memberikan kemantapan itu. Dan tentu penyebabnya adalah amal saleh. Kita di dunia kalau ditanya paling lantang, man rabbuk? Allah. Wa ma nabiyyuk? Muhammad. Wa ma dinuk? Islam. Belum tentu di kuburan ini bisa jawab dia. Karena yang memantapkan itu Allah. Maka minta kepada Allah supaya dimantapkan jawabannya. Ya Bu ya, itu saja. Yang mengikuti jenazah biar laki-laki. Ulama mengatakan ada beberapa hukum pahala bagi orang yang mengikuti jenazah ini dan menyolatkan. Pertama, orang yang menyaksikan jenazah mulai dari rumahnya. Jadi mulai dari rumahnya dia sudah mengikuti jenazah sampai disolatkan ke masjid, umpamanya kalau di masjid, sampai dikuburkan. Maka yang seperti ini dapat 2 qirat kata Rasul. Dapat 2 pahala qirat. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Itu kalau kita ngikuti sejak dari rumah orang yang meninggal, kemudian menyolatkan, kemudian menguburkan, dapat dia 2 qirat. 1 qirat sebesar gunung Uhud. Ini 1. Yang kedua, dia mengikuti dari rumahnya, kemudian ikut menyolatkan, tapi tidak ikut menguburkan, tapi keluar dari rumahnya, kemudian ke masjid menyolatkan. Karena ada kesibukan, dia tidak ikut menguburkan, hanya menyolatkan saja. Maka dia hanya dapat 1 qirat. 1 qirat pahala sebesar gunung Uhud. Kemudian yang ketiga, dia tidak ke rumahnya. Nampak ada orang sholat jenazah, tiba-tiba langsung main ikut saja dia. Jadi dia tidak ngikuti dari rumahnya itu. Pokoknya dari lewat, kok ada orang meninggal, nampak ada orang sholat, saya ikut-ikutanlah sholat jenazah di situ. Maka ulama mengatakan, falahu qiratun ala makhtarahu al-Hafidh Ibnu Hajar. Terjadi khilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak dapat 1 qirat, tetapi ada yang mengatakan tetap dapat 1 qirat, dan ini pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar. Tapi kan ada perselisihan di sini, ya, karena tidak mengikuti dari rumahnya. Kemudian yang keempat, dia tidak mengikuti dari rumahnya, dia tidak ikut menyolatkannya, dia langsung menuju kuburannya, kemudian ikut menguburkannya. Maka zahir hadis dia tetap dapat 1 qirat karena ikut menguburkan. Kemudian yang terakhir, dia hanya mengikuti dari rumahnya,
tapi tidak ikut sholat. Kemudian dia ikut jenazah ke kuburan, belum dikuburkan sudah pulang, maka nggak dapat apa-apa. Tidak dapat 1 qirat, apalagi dapat 2 qirat. Berarti dari sini kesempurnaan pahala ketika ittiba'ul janazah itu berarti mulai dari rumah dia, menunggu dimandikan, dikafankan, kemudian dihantar, ikut hantar pula dia ke masjid, kemudian dari masjid bareng-bareng sampai kuburannya, kemudian sampai dikubur baru pulang. Itulah yang sempurna dapat pahala. Ini yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, wasama yauman, dan dia pun berpuasa dalam 1 hari. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahu anin nari sab'ina kharifah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja, entah Kamisnya, entah Seninnya, entah Ayyamul Bidnya, entah Dawudnya, pokoknya 1 hari dah dia berpuasa lillahi ta'ala, ya, puasanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sab'ina kharifah, 70 musim. Dalam riwayat 70 tahun. Bayangkan 70 tahun perjalanan, itulah dijauhkan wajah kita dari api neraka. Luar biasa. Dan khusus bagi wanita ya, bagi ibu-ibu nih, ibu ada syarat-syarat kalau ibu mau puasa, lain dengan laki-laki. Karena seorang wanita itu tidak boleh berpuasa kecuali 1, harus ada izin daripada suami. Pamannya ngomong, bang, besok Kamis, boleh nggak saya puasa Kamis? Kata abangnya, boleh, tapi kalau siang abang minta, batalkan ya. Oh ya kan? Ya harus dibatalkan. Kalau nggak minta ya lanjut aja kan itu. 1. Yang kedua, kalau dia seorang budak, maka harus izin tuannya. Sekarang kan nggak ada budak. Kemudian yang ketiga, kalau seseorang itu sedang bekerja kepada seseorang, ibu umpamanya jadi pembantu rumah tangga, kerja sama orang atau kerja di toko atau kerjalah sama siapa gitu. Adalah ibu bekerja sama orang, pas hari Kamis atau hari Senin masuk. Maka kalau seandainya dengan puasa itu bu menjadikan pekerjaannya tidak maksimal, maka tidak boleh puasa. Karena akan merugikan orang yang punya pekerjaan kan itu. Atau laki-laki pun sama, pamannya jadi tukang bangunan, kerjanya harian. Lain kalau borongan. Akibat Anda berpuasa, akhirnya yang harusnya pasang bata itu dapat sekian meter, nggak sampai. Alasannya apa? Panas, banyak duduk, nggak boleh puasa. Ini menzalimi orang namanya. Ini kan puasa sunnah kan? Lain kalau puasa wajib gitu ya. Jadi tidak boleh seseorang menzalimi gara-gara puasa. Ini yang harus dipahami ketika orang itu berpuasa, sehingga dia harus minta izin ke bosnya. Boleh nggak saya puasa? Kata bosnya boleh, sudahlah. Tapi kalau bosnya tidak tahu, kemudian kita puasa, kemudian lalai pekerjaannya, bosnya kecewa, zalim kita. Karena kita ada kerjasama dengan orang masalah. Itu yang harus dipahami. Dan puasa sunnah ini kan macam-macam ya. Ada yang terulang-ulang harian seperti Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ada yang terulang mingguan seperti Kamis dan Senin, itu kan terulang mingguan. Ada yang terulang bulanan seperti puasa Ayyamul Bid, tanggal 15, 14, 13 kan itu ya. Terulang setiap bulan. Tetapi ada terulang setahun sekali seperti puasa Arafah. Setahun sekali jatuhnya itu ya. Kemudian puasa 10 tanggal 10 bulan Muharram, atau puasa Syawal, atau 9 Dzulhijjah gitu ya. Nah, itu kan terulang. Atau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, kan setahun sekali. Tapi yang harus diketahui bagi ibu-ibu, tetap kalau ibu mau puasa sunnah dan ibu punya suami, minta izin. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, waraha ila al-jum'ah. Ini bagi laki-laki. Bagi laki-laki dia bergegas pagi-pagi itu sudah berangkat menuju sholat Jumat. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan, idza kana yaumul jum'ati waqafatil malaikatu 'alal masjid yaktubuna al-awwal fal awwal. Apabila datang di hari Jumat, maka malaikat akan berdiri di pintu masjid, kemudian mencatat siapa yang pertama masuk, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Maka yang pertama masuk, kemudian duduk di saf yang pertama, kata Nabi SAW, maka dia kamathalil ladzi yuhdi badanatan, seperti dia berkorban seekor unta kalau di saf pertama. Kemudian datang berikutnya, dapatlah dia saf kedua,
Maka kalladzi yuhdi baqaratan, seperti dia menyembelih kurban berupa sapi. Kemudian datang rombongan yang ketiga, dapat pula sapi yang ketiga. Maka Rasul mengatakan kalladzi yuhdi kabsan, seperti dia menyembelih kurban seekor kambing. Kemudian datang rombongan keempat, dapatlah dia sapi yang keempat. Maka kalladzi yuhdi dajajatan, seperti menyembelih kurban seekor ayam. Datang pula rombongan yang kelima, dapat dia di sapi yang kelima. Maka Rasul mengatakan kalladzi yuhdi baydatan, seperti dia menyembelih telur ayam. Bisa enggak telur ayam disembelih? Diceplok ya telur ayam tuh. Datang pula rombongan yang keenam. Kira-kira dapat apa? Dapat tai ayam. Udah nggak ada lagi kalau sudah sab kelima ke belakang itu udah nggak ada. Tentu ini bagi laki-laki, walaupun ibu boleh juga sholat Jumat kalau ada tempat. Tetapi bagi wanita dan laki-laki yang mungkin berkumpulnya amalan-amalan di hari Jumat itu bisa dilakukan laki-laki dan perempuan itu seperti membaca surah Kahfi. Walaupun ada polemik tentang masalah surah Kahfi, tetapi saya lebih cenderung sunnah hukumnya, karena juga banyak para ulama, bahkan Lajnah Daimah, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, banyak yang memfatwakan sunnahnya baca surah Kahfi di hari Jumat. Kenapa demikian penting baca surah Kahfi? Karena satu-satunya surat yang bisa melindungi kita dari fitnah Dajjal adalah membaca surah Al-Kahfi. Kenapa mesti surah Al-Kahfi? Kenapa tidak Al-Baqarah saja? Al-Imran, An-Nisa. Karena semua fitnah yang dibawa Dajjal itu semua ada di surah Al-Kahfi. Dajjal itu pertama bawa fitnah apa? Bawa fitnah kekuasaan. Karena dalam 40 hari itu bayangkan dia bisa keliling dunia, menguasai dunia. Dalam surah Al-Kahfi ada fitnah kekuasaan. Bicara soal kekuasaan yang persis seperti Dajjal siapa? Dzulqarnain, keliling dunia. Kemudian dalam surah Al-Kahfi, dalam fitnah Dajjal itu dia membawa fitnah harta. Karena Dajjal itu kalau ngomong sama bumi, keluar pembenaran, keluar semua. Hujan-hujan, tumbuh-tumbuh. Mana kan luar biasa. Dalam surah Al-Kahfi juga ada fitnatul mal. Kisah tentang ashab jannatain, pemilik dua kebun. Kemudian fitnah lagi apa Dajjal itu? Fitnah agama. Dia memfitnah agama orang. Maka dalam surah Al-Kahfi ada ashabul kahfi. Itu terfitnah agamanya sehingga lari karena tidak mau menyembah berhala, masuk ke dalam gua. Kemudian bawa fitnah apa lagi Dajjal itu? Selain fitnah kekuasaan, fitnah harta, fitnah agama, ada namanya fitnah ilmu. Dan di sana ada cerita tentang kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa mencari ilmu. Maka semua fitnah yang dibawa Dajjal itu semua terangkum dalam surah Al-Kahfi. Makanya disunahkan baca surah Al-Kahfi hari Jumat. Ini yang pertama. Kemudian kalau ibu-ibu mau sholat di rumah, maka disunahkan juga seseorang membaca surah Al-Munafikin, surah Al-Jum'ah, surah Al-A'la, surah Al-Ghashiyah. Kalau memang hafal bu ya, di sholat-sholat di hari Jumat itu. Tapi kalau tidak hafal ya sudah, baca yang dihafal ibu. Qulhu, Inna A'tayna, itulah ya surat favoritnya. Kemudian juga perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat kepada Nabi SAW, karena Allah itu mengutus malaikat. Tugasnya itu nyampaikan sholawat saja malaikat. Jadi kalau saya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, datang malaikat membawa sholawat kita masuk ke kuburan Nabi. Kemudian disampaikan malaikat ini ke kuburan Nabi, maka Nabi akan membalas sholawat kita 10 kali. Siapa yang bersholawat kepada Nabi 1 kali, Rasul akan menjawab 10 kali. Doa keselamatan dari Nabi SAW. Setiap kita bersholawat, sampaikan malaikat. Kemudian juga di hari Jumat disunahkan al-ightisal, mandi ya, bagi laki-laki mandi. Taklimul adhafir, memotong kuku atau tayyub, memberikan wangian, walabsu afdali thiyab, kemudian memakai pakaian yang baik. Kemudian memperbanyak doa bu, karena di hari Jumat itu ada satu waktu yang kalau orang berdoa tidak mungkin ditolak. Antara asar dan maghrib itu doa mustajab. Bagi laki-laki ditambah di antara khutbataini, 2 khutbah Jumat. Kalau ibu-ibu lah habis asar kan, ada waktu banyak berdoa kepada Allah. Dan doa yang paling baik, minta kepada Allah hidayah, minta kepada Allah ampunan, minta kepada Allah istiqamah, dan begitu seterusnya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima dalam hadis yang terakhir, as-sadaqatu firriqah,
sedekah kepada budak-budak yang hendak memerdekakan dirinya. Tapi kan sekarang tidak ada perbudakan. Ada orang yang memfitnah Islam itu agama perbudakan. Ngapain Islam itu mencantumkan bab soal perbudakan dalam kitab-kitab fikih? Seolah-olah Islam itu masih mengakui adanya perbudakan. Tidak. Justru Islam itu yang mengentaskan perbudakan. Di zaman jahiliyah, budak itu komoditi bisnis yang paling tinggi. Mereka perjualbelikan sampai-sampai mereka terkadang menculik orang merdeka, dijadikan budak dijual. Atau terkadang membeli budak perempuan banyak-banyak, digauli, kemudian punya anak, anaknya dijual. Itu orang jahiliyah, itu saking jahilnya. Islam datang, mulailah kemudian mengentaskan perbudakan sedikit demi sedikit. Makanya lihat kafarah-kafarah dalam Islam itu pasti dimulai dengan memerdekakan budak. Jima di bulan Ramadan. Apa kata Rasul? Pertama memerdekakan budak dulu. Baru setelah itu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak bisa baru kasih makan kan itu ya. Kemudian kafarah dhihar. Kemudian orang yang melepaskan jimat dari orang lain, maka pahalanya sama dengan orang yang memerdekakan budak. Oh, sedikit-sedikit dikaitkan dengan perbudakan. Karena memang Islam itu mengentaskan perbudakan. Bukan Islam agama perbudakan seperti Barat menuduh kita seperti itu, tidak. Bahkan kalau kita lihat Barat lebih dahsyat lagi, mereka memperlakukan budak itu dijadikan romusa, paksa kerja. Islam tidak boleh. Budak itu dalam Islam punya hak tempat tinggal, punya hak makan, punya hak pakaian dan begitu seterusnya. Dia punya hak. Makanya terkadang ada budak itu kalau dimerdekakan tuannya ada yang gak mau. Karena belum tentu kalau dia hidup merdeka di luar itu bisa makan, punya tempat tinggal. Banyak budak-budak itu yang tidak mau merdeka. Contohnya umpamanya kisah seorang alim ulama namanya Qatadah ibn Di'amah. Qatadah ibn Di'amah ini seorang budak cacat, dimerdekakan sama tuannya, dah terima dia. Lapor sama ibunya. Kata ibunya, ya sudah, itu sudah takdirmu dimerdekakan. Kau tinggal saja di Masjid Haram. Di situ banyak ulama. Belajar kau di situ. Jangan keluar dari masjid. Ketika semua ulama mati, dia pula jadi ulama dunia. Qatadah ibn Di'amah ini. Jadi belum tentu budak itu mau dimerdekakan dalam Islam itu kan, karena mau diberikan hak. Ya. Ini diantara 5 perkara dalam satu hadis, sebab-sebab orang masuk ke dalam surga. Kemudian selanjutnya al-iman wal amal salih. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah 82, Allah mengatakan walladzina aman wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka dikekalkan di dalamnya. Di sini menggunakan jamak walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kenapa menggunakan kalimat jamak? Karena terkadang ada keimanan yang bisa tumbuh, iman itu tidak bisa ditumbuhkan sendirian, harus rame-rame. Contohnya apa? Bagi laki-laki sholat jamaah. Orang kalau sholat jamaah khusyuknya lebih dibandingkan sholat sendiri. Coba saja, kalau sholat jamaah itu pertama datang ke masjid, sudah berdoa masuk masjid dapat pahala. Kemudian ada sholat tahiyatul masjid, kan itu ya, dapat pahala lagi. Kemudian setelah tahiyatul masjid ada doa lagi setelah sholat sunnah. Kemudian sholat jamaah. Sholat jamaah tidak mungkin bisa request dengan imam. Mampul saja mah, nggak bisa. Terserah imam lah baca apa. Antum pula request imam. Kemudian setelah itu ada zikir, pasti kita zikir juga. Habis itu ada sholat ba'diyah umpamanya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh antum di rumah. Nggak ada ceritanya di rumah itu pakai seremonial kayak gitu, ada. Sholat langsung sholat. Kadang salam itu sempurna ke kanan saja, assalamualaikum. Ke kiri sambil berdiri ambil handphone. Nggak ada cerita ya. Terkadang ada iman itu yang baru bisa ditumbuhkan dengan jamaah gitu. Puasa Ramadan rame-rame. Kenapa kita bisa puasa loh 1 bulan di bulan Ramadan? Karena rame-rame. Yang jual es aja puasa, tak jadi jualan. Yang warung-warung tutup, dia juga puasa. Syubhat syahwat yang mengundang untuk membatalkan puasa itu hampir nyaris tidak ada di bulan Ramadan. Kecuali mungkin di kota-kota adalah nampak di gorden gitu ya. Tampaklah bawah, pas ditengok rupanya bukan kaki kursi, ada juga kaki orang. Nah itulah tak tahu ya. Tapi umumnya kalau puasa Ramadan lah kita tahan biasanya karena rame-rame. Coba kalau ibu batal nih, karena head kan, entah ada 1 minggu 6 hari, itu mau kodok Ramadan tuh berat rasanya. Kenapa? Jalan sedikit ada cendol, jalan sedikit teh campur, teh obeng, semua kan itu. Warung rame kan, gitu ya. Kadang-kadang sendiri itu banyak kan ininya, hal-hal yang bisa mendorong membatalkan puasa itu, karena banyak pendorongnya gitu. Makanya banyak wanita itu diulur-ulur lah itu tidak mau bayar
puasa Ramadan, nunggu pula bulan Sya'ban ini. Sekarang ini sibuk sekarang ini banyak ibu-ibu yang izin sama suaminya mau qada Ramadan. Sekarang ini celakanya kadang-kadang izin sama suami seminggu sebelum Ramadan, pas mau diqada head lagi, habis lagi. Double dengan tahun depannya. Hati-hati kan itu ya. Jadi kalau memang jauh-jauh dari Ramadan, tidak apa-apa bulan Sya'ban ambil permulaan sekarang ini, jadi jauh dari Ramadan. Sehingga jangan masuk pula ke Ramadan yang kedua makin banyak hutang. Karena hutang kepada Allah itu lebih berhak dibayar dibandingkan hutang kepada manusia. Orang kalau malas bayar hutang sama Allah, pasti kalau dia hutang sama orang malas bayar. Allah saja bisa diundur-undur kan? Apalagi sama orang kan itu. Jadi ini harus dipahami. Jadi kalimat aman, beriman itu terkadang ada iman itu bisa ditumbuhkan dengan rame-rame. Makanya pakai jama di sini dan banyak lagi. Wa amilus shalihat, dan iman itu kalau sudah masuk ke hati itu bisa menggerakkan badan. Iman itu kalau sudah menancap terhujam di hati orang itu bisa menggerakkan badan kita. Mau melakukan apa saja enteng bagi dia. Mau sedekah tinggal sedekah, mau sholat malam tak ada malasnya, mau puasa enteng aja dia puasa. Karena iman itulah yang melezatkan amal saleh. Bilal bin Rabah ketika dia disiksa, dia hanya mengucapkan ahadul ahad sampai pingsan. Tidak ada sahabat yang sanggup mendapatkan siksaan sekuat Bilal. Dia bisa bertahan di cambuk. Padahal banyak para sahabat yang tumbang. Ketika ditanya rahasianya, apa kata Bilal? Saat majikanku Umayyah ibn Khalaf mencambukku sampai cambuk berhenti karena lelah, aku membayangkan mencampurkan apa? Dia mengatakan, aku mencampurkan halawatul iman bimararatil adab. Aku campurkan kelezatan iman, dimasukkan kepada keperitan adab. Jadi aku tidak merasakan adab. Kenapa? Manisnya iman lebih manis dibandingkan sakitnya cambukan. Itulah yang menjadikan iman itu kalau masuk ke dalam hati orang, menggerakkan semuanya. Makanya Allah mengatakan di sini, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka termasuk ashabul jannah dan mereka kekal di dalamnya. Ini yang keenam. Yang ketujuh, at-taqwa, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa ini kalimat sederhana, kalimat yang sederhana, tetapi memang berat takwa ini. Terkadang bagi bapak-bapak ini ujian juga kan. Bagi bapak-bapak, bapak-bapak ini setiap Jumat diingatkan khatib, karena mengingatkan takwa bagi khatib itu rukun Jumat. Antum sholat Jumat di mana saja, pasti khatib akan mengatakan ittaqullah. Ya, karena rukun Jumat. Tiap minggu loh, setiap Jumat kita diingatkan takwa. Tapi subhanallah yang diingatkan tidak ingat juga. Makanya sebagian para ulama mengatakan gagalnya bapak-bapak sholat Jumat itu kalau dia keluar setelah sholat Jumat tidak nambah takwanya. Tetap saja yang tidak sholat, memang sholatnya seminggu sekali Jumat saja. Yang gibah ya tetap gibah, yang dusta tetap dusta, yang main riba tetap main riba, yang tukang bohong tetap aja bohong. Jadi apa manfaatnya khotib Jumat mengatakan takwa terus kan? Maksudnya kita diingatkan, jangan sampai gagal kita sholat Jumat. Harusnya setiap minggu itu ketika kita sudah futur dari takwa diingatkan lagi, naik lagi, itu maksudnya. Makanya takwa ini yang merubah manusia. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika memaknai makna takwa, takwa itu artinya al-khaufu minal jalil. Pertama, takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil, mengamalkan semua yang diturunkan Allah, baik Quran ataupun hadis. Wal qana'atu bil qalil, dan ridho dengan sedikit pemberian Allah. Allah mau kasih banyak, Allah mau kasih sedikit, alhamdulillah. Wal isti'dad liyaumir rahim, dan dia persiapan amal yang banyak untuk hari yang kita akan sampai kepada Allah dengan cara lelah, letih. Banyak nanti setelah kita meninggal perjalanan yang panjang. Itulah takwa. Takut kepada Allah, mengamalkan semua yang diturunkan Allah dari Al-Quran dan Sunnah, ridho dengan yang diberikan Allah, kemudian persiapan untuk setelah kematian. Itulah makna takwa. Mungkin sederhananya takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan. Nah, itulah singkatnya takwa itu. Nah, takwa ini bisa menjuruskan orang ke dalam surga. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, ta'atullahi azza wa jalla wa rasulih, berusaha untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Tentu semampu kita. Karena
menjalankan perintah itu kan disesuaikan dengan kemampuan. Beda dengan menjauhi larangan. Kalau menjauhi larangan tidak ada bicara kemampuan. Yang ada kemampuan itu menjalankan perintah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kamu. Wa ma amartu bihi fa'tu minhu mastata'tum, apapun yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Itu kalau dalam bab perintah. Tapi kalau dalam bab larangan tidak ada semampu kita. Kenapa? Karena dalam bab perintah itu ada pengganti. Contoh, orang tidak sanggup sholat berdiri, ada gantinya duduk. Tidak bisa sholat duduk, ada gantinya baring. Orang berwudu, tidak ada air, ada gantinya tayamum. Kalau takwa perintah itu ada gantinya. Tapi kalau menjauhi larangan tidak ada gantinya. Apa gantinya? Seseorang berzina, tidak boleh berzina sama orang. Akhirnya sama ayam pula berzina. Nah, tetap tidak boleh, tidak ada gantinya. Pakai apa? Oh, dia biasa khamarnya pakai brandy. Saya mengurangi. Sekarang pakai apa? Merek-merek khamar tuh yang lebih rendah dosisnya. Nggak ada. Haram ya haram kan gitu ya. Nggak ada gantinya haram. Makanya kalau meninggalkan haram mutlak. Tidak ada kalimat saya sudah kecanduan khamar. Biasa saya 1 botol, saya ingin meninggalkan, besok 1 gelas, besoknya lagi setengah gelas, besoknya lagi 1 sendok, baru saya pukulkan tuh botol biar hancur. Bukan begitu, nggak ada cerita tadarruj. Kenapa? Kalau orang tadarruj dalam melaksanakan keharaman, dikhawatirkan dia mati sedang mabuk. Tapi kalau dalam perintah, umpamanya dia tidak bisa sholat berdiri, kemudian sholat duduk, kemudian meninggal, tetap di dalam posisi sholat. Makanya di sini dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka harus dipahami bahwa dalam bab ketaatan bolehlah kita fattaqullaha mastata'tum, tapi dalam bab larangan tidak ada kalimat itu. Mutlak, haram, selesai. Tinggalkan. Makanya lihat para sahabat itu loh, itu dulu mabuk mereka. Bahkan khamar itu minuman kebanggaan. Kalau ada tamu dikasih khamar. Itu sahabat Nabi sebelum diharamkan khamar. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu menceritakan kisah dia pernah melayani Abi Thalha untuk menuangkan khamar ke tamu-tamunya Abi Thalha. Tiba-tiba Rasul mengutus orang berteriak di pasar-pasar, "Ala wa innal khamra qad hurimat." Khamar sudah diharamkan, tinggalkan. Kata Abi Thalha, "Ya Anas, keluar. Ada apa teriak-teriak orang itu?" Anas keluar. Sebentar masuk lagi. "Ya Abu Thalha, Rasul menyuruh orang itu berteriak khamar sudah diharamkan." Itu khamar yang sudah dituangkan untuk tamu itu semua dibuang di hadapan rumah-rumah seluruh penduduk Ansar. Sampai rawi hadis mengatakan hatta salat syawariul Madinah, sampai banjir gang-gang kota Madinah dengan khamar yang dituangkan para sahabat. Karena kalau sudah bab perintah, nggak bisa lagi dibantah, nggak main sedikit, tinggalkan. Ini yang ke-8. Yang ke-9, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sudah jelasnya. Tapi kita percepat saja yang perlu dijelaskan saya jelaskan. Kemudian yang nomor 9 al-jihad, yang nomor 10 at-taubat. Taubat adalah salah satu jalan menuju surga. Itu disebutkan dalam surah Maryam ayat 60. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yadhlimuna syai'an wa la yudhlamuna syai'an. Kecuali orang yang taubat, beriman, beramal saleh, mereka akan dimasukkan surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit. Kemudian yang nomor 7 al-istiqamatu 'ala din. Istiqamah di atas agama, dan ini pembahasan nanti malam. Habis maghrib kita bicara soal istiqamah. Kemudian yang nomor berapa ini? Masalah 11. Ya, karena nggak ada nomornya jadi hafal pula. 11 talabul ilmi liwajhillah. Belajar. Belajar ini satu sarana yang mempercepat orang masuk surga. Kalau ingin cepat masuk surga, cuma satu kuncinya, ilmu. Sebab orang yang berilmu tahu jalannya. Orang jahil tidak tahu jalannya. Makanya gak akan sampai ke surga, gak tahu jalannya. Baik ilmu dunia atau ilmu agama. Ilmu dunia saja, kita ini mau mencari alamat, gak tahu di mana alamatnya, tak putar-putar. Mana nyasar? Nanya orang, bukannya orang yang ditanya tak tahu pula, makin bingung. Bukan banyak bertanya cepat sampai tujuan, kan? Banyak bertanya makin bingung. Karena saya pernah mengalami itu. Saya diundang, itu masih di Batam tuh, diundang acara nikah. Saya tinggal di Bengkong waktu itu, yang undang di Dapur 12. Zaman dulu belum ada Google Map, belum ada. Itu tidak pernah ke Dapur 12, putar-putar 2 jam. Akhirnya balik lagi, gak ketemu. Itu kan gak tahu ilmunya itu kan. Tapi kalau tahu ilmunya sebentar aja. Apalagi dia lebih paham dengan jalan tikus, jalan kucing, jalan macam-macam, makin cepat lagi. Itu ilmu dunia tuh.
Apalagi ilmu agama kan itu. Karena salah satu jalan yang mempercepat, menyingkat jalan itu hanya dengan ilmu. Dengan apa lagi? Makanya Rasulullah SAW yang mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan meniti sebuah ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Allah mudahkan. Karena orang yang berilmu itu tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang batil, mana yang hak, mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang maksiat, mana yang taat. Tahu dengan ilmu itu, sehingga kita itu jelas jalannya terang. Makanya penting. Jadi hadir di majelis taklim itu salah satu penyebab mudah masuk surga. Kemudian selanjutnya binaul masajid, membangun masjid. Karena Rasul yang mengatakan man bana masjidan yabtagi bihi wajhallah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Siapa yang membangun masjid mengharap padanya wajah Allah, Allah akan bangunkan bagi dia satu istana di surga. Ya tidak mungkinlah sudah dibangunkan istana kita pula tak masuk kan. Pasti kita masuk juga di situ kan itu. Itu sudah bangunkan rumah di sana. Makanya ada istilah Rasul itu, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dia. Maksudnya apa? Orang kalau hartanya diinvestasikan untuk akhiratnya, dia bangun masjid dengan harapan dapat satu rumah di sorga. Dia sedekah dengan harapan dibangunkan taman di sorga. Dia berlaku amal soleh, dia berharap dapat fasilitas di sorga. Ketika dia mati, maka dia ingin pulang ke rumahnya yang di sorga. Makanya dia cinta. Matinya itu cinta. Kenapa? Karena rumahnya sudah menunggu dia. Tapi kalau orang ini diinvestasikan semua di dunia, nggak ada investasi akhirat sama sekali, maka ketika mati, dia benci mati. Kenapa? Harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan tanahnya, meninggalkan keluarga, ditinggalkan semuanya. Benci dia mati. Makanya Allah benci sama dia. Ya, maka salah satu juga membangun masjid. Selanjutnya husnul khuluq, baik akhlak. Sering saya katakan akhlak itu terbagi 3 di atas kepala sampai ke kaki. Pertama dari leher ke atas, yang kedua kedua tangan, yang ketiga satu badan. Kalau kita bisa menjamin 3 perkara, leher ke atas, dari rambut sampai ke kaki, kemudian kedua tangan, berarti kita berakhlak. Dari leher ke atas atau kepala, di situ ada telinga, di situ ada mata, di situ ada hidung, di situ ada lisan. Kalau kita punya telinga tidak mendengar kecuali yang baik, tidak memandang kecuali yang halal, tidak mencium kecuali yang dibolehkan, tidak bicara kecuali yang santun, maka berakhlaklah kepala kita. Dan di kepala ada otak, tidak berpikir buruk kecuali yang positif, yang baik-baik. Itu kepala kita berakhlak. Tapi kalau kita ngomong saja, sudah tidak senyum, ngomong pula kasar, tak berakhlak tuh kepala kita. Udah melotot lagi, tukang nguping lagi, dan begitu seterusnya. Dan yang paling menonjol akhlak kepala itu, Bu, adalah tabassum. Kata Nabi SAW, tabassumuka li akhika sadaqah. Tabassum itu artinya senyum. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Subhanallah, di antara mukjizat Rasul, Rasul itu mampu tersenyum setiap saat, dan dia bermuka masam itu seumur hidup cuma 1 kali saja. Kapan itu? Ketika dia berdakwah kepada pembesar orang-orang Quraisy, datang Abdullah ibn Umi Maktum masuk Islam. Rasul tidak suka, karena dia sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy, sehingga dia bermuka masam kemudian berpaling. Allah turunkan ayat menegur Rasul, abasa wa tawalla an ja'ahul amah wa ma yudrika la'allahu yazakka ila akhir ayat. Muhammad abasa, bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Itulah momen-momen Rasul bermuka masam dan berpaling. Seumur hidup cuma 1 kali saja Rasul bermuka masam. Kalau kita ini seumur hidup bermuka masam 1 kali saja senyum. Itu kalau gitu, ya kan itu. Kita ini sedikit saja ada masalah ditampakkanlah muka, lusuh, lunglai jalan. Kayaknya hidupnya susah saja. Kalau bisa ada masalah, ada masalah. Semua orang ada masalah, tapi jangan ditampakkan ke orang. Bahkan kalau seandainya kita sedang sedih, ada saudara kita sedang sedih, kemudian kita memberikan muka yang baik, yang berseri-seri, senyum sehingga menyenangkan saudaranya, itu amalan yang paling afdal. Walaupun sama-sama sedih. Jangan pula kemudian si sedih ketemu si sedih, akhirnya nangis rame-rame di situ, bukan begitu.
Samalah nasib kita ini rupanya. Bukan begitu ya. Kalau bisa jangan. Karena amalan yang paling afdal itu kata para ulama jabrul qulub. Jabrul qulub itu menempel kesedihan orang. Gak apa-apa kita sedih, orang sedih, tapi janganlah kesedihan kita tampakkan. Seolah-olah kita tidak ada masalah. Kita datang kepada orang yang bermasalah, kita hibur supaya dia senang. Kata Nabi SAW ketika ditanya, tahukah kalian amalan yang paling afdal di hadapan Allah? Kemudian Rasul mengatakan, sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Kebahagiaan yang Anda masukkan ke hati seorang muslim. Itulah afdalnya amal. Namanya jabrul qulub. Kadang-kadang kita tidak pandai jabrul qulub, menempel hati. Ikhwan, ibu-ibu, kadang-kadang ada orang itu sudah stres dengan anaknya, stres dengan suaminya, atau stres dengan istrinya, stres dengan pekerjaannya, stres dengan apalah. Setiap keluarga itu pasti ada kesetresan kan? Artinya dia sendiri sudah banyak masalah. Kita pula menggibah dia, kita pula menghina dia, mau fitnah dia. Dia sendiri sudah banyak masalah. Ditambah-tambah masalah kita masuk pula ke rumah dia kan, kurang ajar. Orang ini sudah sibuk dengan masalahnya, kita buat masalah sama dia. Bukannya jabrul qulub, menempel kesulitan orang, mengangakkan pula kesulitan orang, makin banyak lagi kesulitannya, ditambah kesulitan kita lagi. Subhanallah, itu dosa besar. Orang itu sudah sulit, jangan dipersulit sama kita. Makanya kenapa Rasul mengatakan man yassara musliman yassarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, Allah mudahkan dia pada hari kiamat urusannya. Maka pandai-pandai membahagiakan orang ya. Kemudian juga di antara akhlak adalah dari kepala sampai kaki. Kapan itu? Saat kita bicara. Siapapun di hadapan kita, mau pejabat, mau orang biasa, mau orang yang jauh lebih rendah dengan kita, manusiakan manusia. Hadapkan kita ke arah dia. Jangan badan kita kemana, muka kita kemana, seolah-olah merendahkan orang. Gak berakhlak kalau kayak gitu. Kan ada orang antum lihat kan, kalau ngomong tuh kayaknya gak dipedulikan kita ya. Yang hadap sana, kita di belakangnya. Kan gitu ya. Itu gak punya akhlak. Hadapkan gua seolah sesuatu ada apa kan gitu. Kan gitu ya. Walaupun dia mungkin di bawah kita. Itulah akhlak. Kemudian kedua tangan, ya mudah membantu, angkatin barang, mudah memberi, itulah tangan ya. Itu namanya orang berakhlak. Baik. Kemudian juga yang selanjutnya adalah tarkul mirah, disedikitkan berdebat. Jangan suka berdebat. Baik debat urusan agama atau urusan dunia sama saja, karena debat itu mengeraskan hati. Maka jadilah orang yang suka memaafkan, mengalah, berakal. Ngapainlah saya ladeni. Makanya kata Imam Syafi'i, aku berdebat tidak pernah aku kalah, kecuali kalau lawan debatku orang jahil, baru aku kalah. Imam Syafi'i ya, aku berdebat gak pernah aku kalah kata Imam Syafi'i, tapi kalau lawanku orang jahil pasti aku kalah katanya. Karena orang jahil itu menang ngeyel kan gitu ya, bukan ilmu, yang ngeyelnya itu keras kepalanya. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau lawan debatku orang jahil ada kalah saya. Dan Imam Syafi'i mengatakan, kalau aku berdebat dengan orang, aku senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kebenaran ada di lisan lawan debat. Adabnya Imam Syafi'i itu. Kalau dia mau berdebat itu selalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kebenaran ada di lisan lawan debatku. Kenapa? Karena inti debat itu mencari kebenaran dan menambah ilmu. Kalau kita kalah dia menang, kita dapat ilmu dari dia. Makanya Imam Syafi'i itu pernah berdebat dengan siapa namanya? Saya lupa namanya. Dalam masalah qur wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qur. Dan wanita-wanita yang ditalak, maka mereka masa idahnya itu 3 quru. Imam Syafi'i waktu itu sebelum berdebat, dia berpendapat bahwa quru itu haid. Sementara lawan debatnya quru itu suci dari haid. Aku hidup berdebat tuh sama Imam Syafi'i. Selesai debat, apa kata Imam Syafi'i? Jazakallah khairan, kata. Aku berterima kasih kepada. Sekarang aku yakin bahwa quru itu artinya suci dari haid, sesuai dengan pendapat. Kata lawannya kepada Imam Syafi'i, jazakallah khairan ya imam, bahwa pendapat yang kuat quru itu adalah haid. Dibalik pendapatnya coba. Itulah kan enak kalau debat kayak gitu kan. Akhirnya saya ikut pendapat kamu, kamu pula pendapat saya ikut. Gitu kan enak itu kalau kayak gitu. Ini enggak, kamu harus ikut pendapat saya. Kalau kalah debatnya, rasa bangga dia, senang. Sudah kukatakan kamu ini sesat kan. Bukan bangga dia kan. Bukannya kita kasih hidayah, malah bangga. Bangga, pemain itu debat dengan saya. Kemudian saya kalah, alhamdulillah Bu Mer sudah taubat katanya. Lah, begitu pula bahasanya katanya. Bukan begitu bahasanya.
Debat ini kan cari kebenaran, bukan memojokkan atau menghinakan orang. Maka tinggalkanlah perdebatan. Apalagi tidak cukup ilmu buat debat pula kan, buat sambal jadi. Kemudian yang selanjutnya tarkul kadzib walau kana maziha. Tinggalkan dusta walaupun main-main. Jangan main-main walaupun main-main. Ya. Saya pernah terbaca fatwa Syekh bin Baz. Ada seorang yang bertanya kepada Syekh bin Baz soal pendidikan anak. Jadi orang tua menceritakan kisah-kisah kepada anak, kisah-kisah motivasi, tetapi kisah ini tidak ada bentuknya, hayalan saja. Entah cerita si kancil, si kura-kura, itu kan cerita hayalan. Tapi kan di dalamnya terkandung pendidikan. Tapi kan hayalan. Apa kata Syekh? Aku tidak bisa jawab. Bukan tidak bisa jawab, ya. Maksudnya tunggu besok. Setelah besok kata beliau, sebaiknya jangan dikisah. Banyak kisah-kisah terbaik. Banyak kisah sahabat, kisah para ulama. Ngapain pula kisah si kancil sama si kura-kura? Ada cenderungannya sama Pak Tani. Yang jelas-jelas saja kisah itu. Kisah Quran, kisah terbaik, ya kan? Jadi walaupun hanya, padahal ini jelaskan manfaatnya untuk pendidikan kan. Sekalipun untuk pendidikan, kalau bisa jangan berdusta. Karena mau kisah-kisah itu kita kisah dusta itu kan karang-karang. Apalagi kemudian memang dia pakarnya dusta, menyebar hoax. Ini tahun-tahun politik. Biasanya seliwar-seliwar tuh hoax sana sini. Jangan buka handphone kalau bisa. Sebab kalau sudah ngikutin YouTube terus diikutin, sampai di mana untuk ngikutin orang politik itu? Gak akan berhenti. Bagus diarahkan ke agama. Banyak ustaz-ustaz yang di YouTube. Manfaatnya jelas. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-mudawamatu ala at-tatuhur inda kulli hadatsin wa salati rak'ataini ba'dal adzan. Kalau bisa ya dawam. Kita ini wudu, batal wudu lagi. Kalau bisa terus dalam kondisi suci. Dan kalau bisa lagi setelah wudu ada sholat 2 rakaat. Karena Bilal bin Rabah ketika Rasul Isra Mi'raj itu, Rasul pernah disempatkan masuk ke dalam sorga. Dalam sorga Rasul itu mendengar suara terompah Bilal. Ketika ditanya itu suara terompah siapa wahai Jibril? Kata Jibril itu suara terompahnya Bilal. Maka setelah peristiwa Isra Mi'raj, Rasul memanggil Bilal dan mengatakan, ya Bilal, inni sami'tu khashkhasataka fil jannah famada tasna. Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga. Apa yang kau lakukan? Bilal, tidak ada. Oh, boleh jadi. Fa inni tawaddatu wudu'an illa waqad shallaitu rak'atain. Boleh jadi karena saya tidak pernah meninggalkan wudu dan setiap wudu saya tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sunnah. Nah, ini juga salah satu penyebab masuk surga. Kemudian selanjutnya al-dhihab ilal masjid wal audatu minhu li ada'is salat. Pergi ke masjid bagi laki-laki karena Nabi SAW yang mengatakan seperti dalam hadis Nabi SAW, man ghada ilal masjid awraha a'addallahu lahu fil jannah nuzula. Siapa yang melangkahkan kaki ke masjid, maka Allah sudah siapkan tempat di surga. Kemudian juga selanjutnya al-iktsar minas sujud lillahi, perbanyak sujud kepada Allah. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ini anak kecil. Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ini anak kecil, belum balik, masih kecil, belum balik. Tapi suka bantu Nabi. Kalau malam-malam itu dia tidur. Kemudian waktu sepertiga malam dia bangun, tahu nabinya bangun jam berapa, dia bangun tuh. Belum balik anak ini. Kemudian menyediakan tempat wudunya, airnya untuk Nabi wudu. Jadi Nabi tertarik sama Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Kok masih kecil belum balik? Kok luar biasa pengkhidmatannya kepada Nabi SAW. Sehingga Rasul mengatakan, ya Rabi'ah, kira-kira apa imbalanmu? Kau sudah baik sama saya, kata Rasul. Minta, coba minta apa? Ini anak-anak sekarang kalau dibilang minta, pasti yang diminta aneh-aneh. Minta lato-lato kan itu kan. Minta sepeda-sepeda, minta mainan. Anak-anak kan. Tapi Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami apa yang diminta? Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, jadikan aku temanmu di surga. Anak kecil ngomong begitu. Inni uridu murafaqatka fil jannah. Ya Rasul, jadikan aku temanmu di surga. Kata Rasul, minta lagi yang lain katanya. Kata Rasul tidak, kata Ka'ab enggak. Rabi'ah bin Ka'ab enggak, itu saja. Subhanallah, anak kecil ngomong gitu. Cobain kalau antum punya anak gitu ya, 7 tahun, 8 tahun. Nah, minta apa? Minta ke surga sama Habib. Luar biasa. Nah, coba antum ngomong apa? Minta duit paling. Kita anak sekarang minta apa lagi kan gitu ya. Lihat Rabi'ah bin Ka'ab. Apa kata Rasul? Fa inni ala nafsika bi kathrati sujud. Baik, saya akan kabulkan permintaanmu, tapi ingat, ini bukan majanan. Masuk surga bukan gratis. Bantu aku supaya engkau menjadi temanku di surga. Perbanyak sholat. Ya. Sejak itulah Rabi'ah bin Ka'ab sholat sampai meninggal, tidak meninggalkan qiyamul lail. Karena Rasul mengatakan seperti itu. Karena sholat itu banyak sujud di situ. Dan setan itu paling tidak suka dengan orang sujud.
Jadi kalau ada orang sujud, setan akan datang. Si iblis akan mengatakan, umir tabis sujud fasajada falakal jannah. Engkau diperintahkan sujud, kau sujud, kau masuk surga. Wa umirtu, dan aku diperintah an asjuda falam asjud. Untuk sujud aku pun tidak mau sujud. Faliyannar, aku pun dimasukkan ke neraka, kata iblis. Jadi sujud itu adalah amalan yang bisa menjadikan sakit hati iblis. Kalau makin banyak sujud, makin sakit hati iblis. Maka ini juga perbanyak sujud. Kemudian selanjutnya al-hajj wal al-mabrur, haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu kata Rasul, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang baik itu tidak ada balasan kecuali surga. Kemudian selanjutnya qiraah ayatil kursi dubura kulli salatil maktubah. Jangan lupa baca ayat kursi setelah salat wajib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara ayatal kursi fi duburi kulli salatin lam yahulla bainahu wa baina dukhulil jannah illa al-maut. Siapa yang membaca ayat kursi, kata Rasul, setiap selepas salat wajib, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dengan masuk ke dalam surga kecuali kematian. Kemudian selanjutnya menjaga 12 rakaat rawatib. Menjaga 12 rakaat. Karena Rasul mengatakan, siapa yang menjaga 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah. Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Kemudian juga selanjutnya adalah ifsya'us salam, mengucapkan salam, mengucapkan salam. Di antara tanda-tanda kiamat itu, kalau orang mengucapkan salam kepada yang dikenal saja, kepada yang tidak dikenal nggak mau salam, padahal jelas-jelas dia seorang muslim. Dan itu banyak hari ini. Kalau bukan gengnya nggak mau salam dia. Nah, gengnya saja satu pengajian, baru assalamualaikum. Dari jauh-jauh assalamualaikum, gitu ya. Kalau bukan gengnya, cuek aja dia. Kesalahan sekarang ini kadang-kadang merubah salam dengan bahasa lain. Oi, gitu ya. Selamat siang, selamat sore, di kantor, ya. Maka ini tidak mudah mengganti kalimat salam seperti itu. Jelas, salam itu sebuah kebaikan. Bahkan ada seseorang itu bercerita, mengucapkan salam sama orang. Bukannya dijawab, malah jawabannya apa? Kau kenal aku kan? Itu pula dia jawabannya. Dia ucapkan salam, assalamualaikum, bukan dijawab. Kapan kau kenal sama saya? Dia mau nyunah Nabi kan? Bukannya dijawab, malah jawabannya kayak gitu. Kan aneh orang ini. Malah bingung kalau diucapkan salam, seolah-olah harus kenal saja. Kalau nggak kenal tuh malah nanya, kapan kita kenalan? Sok kenal pula kamu sama saya, kata. Aneh pula. Itu tanda-tanda kiamat. Ucapkan salam kepada yang dikenal saja. Padahal ucapin salam itu sesuatu yang bisa menanamkan kecintaan. Tapi ada adabnya juga. Kalau ada orang mengucapkan salam begini, Assalamualaikum, maka jawabannya Waalaikumsalam warahmatullah, titik sampai di sini. Karena dia bakhil mengucapkannya, cuma Assalamualaikum saja. Jawabnya Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Karena dia kasih 2, kita kasih 3. Kalau dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, kita juga lengkap Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jadi begitu caranya. Lihat dia ngomong apa. Tapi di antara kesalahan orang yang salam adalah terkadang seseorang memulakan salam itu kepada orang kafir tidak boleh. Orang kafir tidak boleh disalahi. Bahkan kalau orang kafir salam, kalau dia jelas tidak salam, hukum, nggak jelas lah ngomong apa dia, maka cukup dijawab wa alaika. Jangan wa alaikas salam, karena orang kafir tidak ada selamat. Wa alaika gitu saja. Orang kafir nggak ada yang selamat. Jangan ditambah wa alaikas salam, jangan. Orang kafir wa alaika cukup seperti itu. Ya. Karena di zaman Rasul ada orang kafir itu salamnya aneh. Assalamualaikum ya Muhammad. Bukan assalamualaikum. Assalamualaikum. Sam dengan salam beda. Salam itu keselamatan, sam itu kematian. Seolah-olah assalamualaikum, mati aja kau Muhammad gitu soalnya kan. Maka Rasul wa alaika, kau aja yang mati gitu. Wa alaika gitu aja kata Rasul. Jadi dan kalau kita datang ya, ini logika ya. Pamannya kita datang, antum datang ke saya, tolonglah doakan saya. Atau datang ke siapa, tolonglah doakan saya. Belum tentu orang itu mau doakan kita. Ya. Tapi kalau antum mengucapkan salam, barang tentu pasti dia doakan kita. Walaupun nggak diminta. Coba saja antum salam. Assalamualaikum. Pasti dia otomatis mendoakan kita. Waalaikumsalam. Kita dapat doa salam, keselamatan. Warahmatullah, dapat doa rahmat. Wabarakatuh, dapat doa berkah. Kita kan nggak minta didoakan itu kan. Kita pancing dengan salam. Akhirnya didoakan kita, coba ya kan. Ya. Kalau antum satu hari 100 kali mengucapkan salam, 100 orang mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh, berarti 100 orang itu mendoakan 3 perkara kepada kita. Mudah-mudahan kita selamat, mudah-mudahan kita dapat rahmat, mudah-mudahan kita berkah. Apalagi yang dicari di dunia cuma 3 ini aja. Rahmat, salam, berkah, itu saja di dunia itu kita cari ini. Makanya paling enak kalau minta doa sama orang itu, pancing dengan salam. Pasti dia doakan gitu. Ya. Jadi ini penting juga. Kemudian juga di antaranya Rasul mengatakan, ya ayyuhan nas absus salam wa atimut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, sebarkan salam, beri makan orang fakir miskin, salat malam. Saat manusia tertidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi menyebar salam di antaranya juga sebab orang masuk surga. Memberi makan fuqara wal masakin juga di antaranya sebab masuk surga, termasuk qiyamul lail di antara sebab masuk surga. Kemudian setelahnya as-sidqu fil hadis wal wafa'u bil ahdi wa ada'ul amanati wa hifdzul faraji wa ghaddul basari wa kaful yadi. Di antara yang menyelamatkan orang atau yang memasukkan orang ke surga adalah jujur dalam bicara, amanah dalam janji. Kemudian juga menjaga setiap amanah orang, menjaga kemaluan, kemudian juga menundukkan pandangan dan berusaha untuk tidak menyakiti orang. Dan itu disebutkan dalam satu hadis. Rasul mengatakan, idminu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Kata Nabi SAW, jaminkan kepadaku 6 perkara. Maka kalau melakukan 6 perkara, ku jamin kalian masuk surga. Kata 6 perkara ini kata Rasul, kalau dilakukan kata Rasul, ku jamin kalian masuk surga. Apa 6 perkara ini? Kata Rasul, usduqu idza hadatstum. Jujur kalau bicara. Jujur kalau bicara. Memang jujur ini agak berat. Apalagi dunia-dunia kerja ini kadang-kadang sulit jujur itu. Makanya kenapa dunia bisnis, dunia perdagangan, perniagaan tuh, aduh, kadang-kadang kalau tidak jujur, alasannya kalau jujur tak dapat untung. Maka di zaman Nabi, Umar bin Khattab suatu ketika mendengar percakapan seorang ibu dengan anaknya. Nah, besok kita jualan susu biar banyak untungnya, kita campur air mineral tuh katanya. Kata anaknya, janganlah Bu, Umar kan melarang. Kata anaknya kan, kata ibunya, Umar kan gak dengar katanya. Kata anaknya, iya walaupun tak dengar tapi Umar punya Tuhan. Tuhannya Umar lihat kita. Lihat di zaman Umar ada yang gak jujur. Itu di zaman sahabat. Sekarang zamannya sudah jauh dari sahabat. Ya makin banyak orang yang gak jujur kan gitu. Subhanallah ya, kita lihat kisah ini. Rupanya orang curang dagang itu modusnya kurang lebih saja nyampur-nyampuri kan. Orang ini kan nyampur susu dengan mineral biar banyak untungnya. Rupanya zaman sekarang pedagang pun tukang campur-campur itu. Salak manis dengan salak busuk dicampur. Gitu ya. Nanti jual apa saja buah-buahan itu dicampur-campur. Makanya di zaman Nabi lewat ke pasar. Orang dulu kalau jual beras kan zaman bahula kan gitu ya. Kan belum ada beras karungan plastikan, zaman dulu kan nggak ada. Orang jual beras pasti berasnya ditaruh di tempat bisa diraba orang dulu itu. Nggak kayak sekarang kan. Berasnya pakai plastik gitu. Rupanya beras-berasnya juga dari plastik rupanya. Kan ada tuh beras plastik ya kan. Bukan diplastiki saja, beras-berasnya plastik katanya. Sampai ada juga yang kayak gitu. Di Rasul itu datang ke pasar, sengaja lah pegang-pegang itu gandum itu. Dimasukkan pula tangan Rasul ke dalam gandum itu. Rupanya basah bawahnya, kering pula atasnya. Rasul SAW mengatakan, loh kok aneh nih, masa yang basah bawahnya yang atasnya pula kering? Pedagangnya mengatakan, iya Rasul asabatu matar, oh tadi baru hujan. Tuh, bayangkan, dia mau membego-begokan Nabi. Hujan itu bukan dari bawah, hujan itu dari atas. Kan gitu ya logikanya. Kalau memang terkena hujan, yang basah atasnya, yang kering pula bawahnya. Kenapa pula yang basah bawahnya, yang kering pula atasnya? Emang hujan dari bawah katanya. Kata Rasul, ini yang basah letakkan di atas, yang kering letakkan di bawah, supaya manusia melihatnya. Kemudian Rasul mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umatku katanya. Oh gitu ya. Jadi memang sulit di pasar itu, kurangi takaran, ganjeli timbangan, potong meteran, macam-macam di pasar. Sumpah-sumpah palsu, semua ada di pasar. Ya berkaitan dengan ketidakjujuran gitu. Wal wafa bil ahdi, yang kedua, laksanakan janji. Sekarang sulit kan. Kalau sebelum jadi pejabat, Masya Allah janjinya itu segudang. Nanti kalau aku kepilih, semua disebutkan tuh. Sampai laut, hutan itu semua disebutkan. Kalau udah kepilih, tak ada laut, tak ada jalan, tak ada hutan kan itu ya. Dia pula jadi orang hutan. Jadi kadang-kadang tidak mudah melaksanakan janji. Makanya jangan suka janji. Kalau tidak bisa melaksanakan, jangan banyak janji.
Itu akan ditanya loh di hadapan Allah. Apalagi janji kepada umat yang nanya orang banyak. Makanya di antara hisab terberat itu kalau nanti pada hari kiamat dicari orang. Hisab yang paling berat di antaranya adalah ketika pada hari kiamat orang ini dicari orang banyak. Itu hisabnya paling berat. Orang yang dicari orang banyak pada hari kiamat itu paling berat hisabnya. Coba pejabat tuh sebelum nyalonkan kan dia melibatkan orang banyak kan. Dibohonginya satu umat itu. Nanti kalau aku jadi begini sampai 100 janji. Sudah jadi tak ada. Nanti ini paling berat hisabnya. Cari satu umat. Maka jangan suka mudah-mudah berjanji. Kalau tidak sanggup menepati, jangan suka menjanji-janjikan sesuatu. Atau yang ketiga, ada amanat apa saja lah. Amanat melihat, amanat mendengar, amanat harta, amanat jabatan, macam-macam. Wa hifdzul faraj, menjaga kemaluan dari zina. Wa ghaddul basar, ini penting wa ghaddul basar. Karena saya lihat orang Anambas ini paling suka duduk-duduk di warung pinggir jalan. Paling suka, jarang suka di rumah orang Anambas. Saya lihat dulu warung-warung pinggir jalan pasti banyak yang ngopi, yang ini, yang itu kan. Makanya ketika Rasul itu nanya, iyyakum wat turuqat, kata Rasul, hati-hati jangan duduk-duduk tepi jalan, kata Rasul. Kata sahabat, "Mala nabuddat min majalisina ya Rasul." Kami tidak bisa, kan ini sudah jadi tongkrongan kami wahai Rasul. Oke, kata Rasul, kalau kalian tidak bisa meninggalkan di sini, kasih jalan itu haknya. Salah satunya apa kata Rasul? Ghaddul basar. Ghaddul basar. Sebab kalau orang tidak ghaddul basar, maaf ya Bu ya, biasanya tukang kepo itu kan ibu-ibu tuh. Kalau bapak-bapak jarang lagi kepo tuh. Kepo itu bahasa apa ya kepo tuh ya? Kayak polisi dia kepo tuh ya. Tanya-tanya apa? Ya kepo lah, ma'ruf ya kepo tuh. Kadang-kadang gara-gara ibu ini duduk di tepi jalan nongkrong gitu ya, sama kawan-kawannya di teras jalan, karena mungkin rumahnya tepi jalan, kemudian ngobrol sama kawannya di teras, itu kadang kepo sama orang yang jalan itu. Nengok ada orang yang jalan depan ibu, kadang-kadang ibu kepo dikomentari. Mungkin dia orang hitam gitu ya, bajunya merah. Kok hitam merah orang ini katanya gitu ya. Harusnya kan hitam putih bendera Indonesia itu. Kadang-kadang kepo dia. Jalan pincang, kenapa orang itu pincang? Orang nampak nih gemuk jalan, mak tak pandai diet pula dia. Pokoknya ada gitu. Itu karena tidak ghaddul basar. Nanti semua orang lewat dikomentari sama ibu-ibu tuh. Makanya kalau mau nongkrong-nongkrong tepi jalan, tundukkan pandangan supaya jangan kepo tadi. Jangan sampai komentari orang jalan. Nah, biasanya seperti itu. Oh itu tuh orang yang lewat nih, baru diomongin kemarin. Jadi banyak akhirnya kemudian dosa yang tadinya kita tidak punya dosa, duduk-duduk, akhirnya karena tidak pandai ghaddul basar, akhirnya masuk rumah bawa dosa. Ya, jadi ghaddul basar. Kemudian kaful adza, jangan suka nyakiti dengan tangan. Sekarang nyakiti dengan tangan itu, kalau dulu mukul Bu ya, sekarang enggak, main handphone nyakitinya, ngetik, kan? Nanti ngomong-ngomong apa di grup tuh nggak enak orangan gitu ya. Itu udah pakai main tangan tuh, sama juga. Kadang-kadang ngetik di handphone itu lebih sakit dari yang nampar sekalian kan itu ya. Ada istilah sakit hati lebih sakit dibandingkan sakit badan. Sakit badan adalah obatnya, sakit hati tidak ada obatnya. Gimana sakit hati ada obatnya? Datang ke dokter, dok, hilangkan jantung saya supaya nggak sakit hati, mati pula gitu. Nah jadi ini juga 6 perkara disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian selanjutnya, ini khusus bagi wanita. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasunat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Nabi SAW, apabila wanita itu rajin sholat malam, rajin sholat 5 waktunya, rajin puasa, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, dalam riwayat, dan menjaga kehormatannya, akan dikatakan masuklah kalian ke dalam surga dari 8 pintu yang kalian sukai. Dalam riwayat seperti itu. Lihat subhanallah ya. Wanita masuk surga itu gampang. Kalau ibu bisa menjaga 5 perkara ini, berarti ibu bisa menjaga yang lain. Ya Bu ya. Jadi kalau ibu bisa menjaga 5 perkara ini, 1, jaga sholat 5 waktu, 2, jaga puasa Ramadan, 3, jaga kemaluan, 4, jaga suami, 5, jaga kehormatan. Kalau ini 5 perkara bisa dijaga, yang lainnya lebih bisa dijaga. Tapi kalau 5 perkara Bu tidak bisa dijaga, yang lain lebih tidak bisa dijaga lagi. Makanya ini barometer seorang wanita soleh itu, kalau bisa melaksanakan 5 perkara, berarti ibu wanita soleh. Kenapa di sini? Yang pertama menjaga sholat 5 waktu. Bukan berarti laki-laki tidak boleh menjaga, tetap menjaga. Tapi wanita ekstra menjaganya 5 waktu. Kenapa? Karena ada waktu haid. Tahu nih ibu nih, udah tahu kebiasaan nih 2 hari lagi akan haid. Atau mungkin kadang tanggal, kadang maju, kadang mundur. Sudah tahu ibu tuh.
Sudah masuk waktunya, nggak mau sholat. Nanti kan masih ada waktu asar nih. Ketika sudah dekat waktunya mau asar, mau maghrib, baru sholat, datang pula haid. Akhirnya meninggalkan sholat, dosa. Jadi kalau ibu sudah tahu waktu-waktu haid ini kapan, Bu, jangan remehkan sholat, cepat sholat. Ini saya takut nih udah tanggal-tanggal haid nih. Ya, makanya jaga. Kalau laki-laki kan nggak ada haid, kalau laki-laki haid LGBT lah namanya. Kemudian yang kedua, jaga puasa Ramadan. Seperti saya contoh tadi, sibuk nggak mau bayar puasa, sudah Sya'ban pula bayar puasa. 1 minggu mau Ramadan baru puasa, datang pula haid. Itu kan namanya tidak menjaga puasa Ramadan. Makanya dianjurkan wanita itu ditekankan jaga sholat, jaga puasa, jaga suami. Artinya taat kepada suami setelah taat kepada Allah. Dari semua hak wanita kepada keluarga itu cuma satu, taat sama suami setelah taat kepada Allah. Gak perlu dirinci, itu sudah global. Ya. Kemudian jaga kemaluan dan jaga kehormatan. Jangan cerita keburukan suami kepada orang. Tapi kemudian juga diantaranya adalah jam berapa ya? 5:30 maghrib. Oke, kita singkat saja. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tarbiyah bagi yang punya anak wanita. Ibu kalau ditakdirkan punya anak wanita, benar-benar berawat. Karena anak wanita agak berat perawatannya dibandingkan laki-laki. Ya, karena perlu mahram nantinya macam-macam kan. Makanya jaminannya luar biasa. Kalau mampu membesarkan anak perempuan sampai jadi anak soleh itu, solehah, itu besar pahalanya. Ya. Kemudian juga kafalatul yatim, mengkafil anak yatim. Kemudian juga as-samahatu fil bai' wasyira. Kalau Anda seorang pedagang atau seorang peniaga, mudahkan dalam jual beli. Jangan bakhil. Mudahkan jual beli. Karena sekarang ini kenapa tidak berkah dalam jual beli itu? Karena masing-masing penjual dan pembeli dua-duanya bakhil. Contoh, kalau dia sebagai penjual, bakhil dia. Kalau dia sebagai pembeli, bakhil. Saya jual buah-buahan. Beli 1 kilo, ya dia 1 kilo saja. Makanya kita jualan salak gitu ya. Nah, sudah salah 1 kilo. Jangan bakhil. Kasih salak, pokoknya 1 kilo, tambah lagi 1-2 buah. Tanpa sepengetahuan pembeli. Itu namanya shadaqatus sir. Shadaqatus sir itu nambah berkah dagang. Jelas timbangnya 1 kilo kan, kita tambah lagi. Ini pembeli tak tahu kalau kita tambah. Dan tak mungkin juga ditimbang lagi sampai rumah kan. Itu sebenarnya berkah dagang di situ. Kalau jadi pembeli, bukan penjual, kalau hanya kemudian kembaliannya 1.000-2.000 perak, jangan pula disibukkan di penjual keliling nyari susu sampai ke pasar, akhirnya 1 jam dia cari itu, luka ruang gak dapat. Akhirnya berapa banyak, akhirnya pembeli itu lari-lari, gak ada penjualnya lagi tukar uang katanya. Bakhil kali kita ya. 2.000, 3.000 udahlah, 2.000, 1.000 perak. Ini gara-gara 500 perak, ibu kadang-kadang pindah langganan. Repot nih. Malas beli bawang di situ, kenapa? Mahal 500 perak. Lah, bakhil betul. Ini kacau di tukang bakhil. Makanya kenapa Rasul mengatakan rahimallahu rajulan samhan idza samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza qada. Semoga Allah merahmati orang yang kalau jadi penjual dia pemurah, pembeli dia pemurah. Kalau dia menjadi orang yang menghutangi, dia menjadi pemurah. Kalau orang yang membayar hutang, dia pun jadi pemurah. Allah merahmati orang kayak gini. Ini jaminan surga berdasarkan hadis Nabi SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tajawuz 'alal muqsir. Kalau kita ada orang hutang sama kita, nampak dia tak sanggup bayar, bukan dia memang bukan orang kaya, memang betul-betul tak sanggup bayar, maka kita boleh mempermudah dengan 3 cara. Cara yang pertama, ditangguhkan lagi. Pamannya kan 1 bulan harus bayar, rupanya tidak bisa bayar, tambah lagi waktunya 2 bulan, 3 bulan. Atau cara yang kedua, sudahlah kamu kan hutang sama 100 juta, bayar saja 50-nya ambil. Atau yang ketiga yang paling baik, sudahlah saya sedekahkan untuk kamu. Itu namanya mempermudah dalam hutang piutang. Ya kan? Kemudian juga ini jannah surga. Kemudian as-sabru ala faqdi nikmatil basar. Sabar ketika Allah berikan hilangnya nikmat penglihatan orang buta. Kalau dia sabar orang buta itu, maka dia akan dapat surga. Allah takdirkan tadinya melihat jadi buta, dia sabar, Allah takdir, maka Allah berikan dia surga. Karena orang buta itu sedikit maksiat. Karena maksiat yang paling banyak itu mata kan. Nengok sana nih orang buta mau nengok apa? Gelap semua. Kalau dia sabar, Allah jangan masuk surga orang buta.
Kemudian imatatul adza anit thariq, berusaha menghilangkan gangguan-gangguan di jalan itu. Pamannya kita dari rumah ke masjid, nampak ada paku, ambil, taruh di pinggir, ya. Nampak ada batu ini, oh ini bahaya motor nih, taruh di pinggir. Nampak ada lubang ini, ambil semen, ambil pasir, kacau. Nah, kita buat jalan situ, ya sedikit. Ya kalau berapa meter pemerintah yang bangun. Kalau hanya lubang kecil ya kan bisa lah kita ya bangun kan. Ya, kemudian karena dulu ada seorang ulama namanya Ar-Rabi' ibn Khaytham. Rabi' ibn Khaytham ini kalau dari rumah ke masjid, dia nampak ada sesuatu yang menghalangi keamanan orang. Batu tahap dia ambil, kemudian disisihkan dan mengatakan, ya Rabb, kalau memang ada pahalanya ketika aku ini menghilangkan gangguan dari jalan, saya transfer pahala itu orang tua saya sudah meninggal. Rabi' ibn Khaytham. Luar biasa kan? Transfer pahala sama orang mati gampang. Kalau kita tidak punya sedekah, tidak punya uang, datang ke masjid ini untuk sedekah orang mati, orang tua saya, nggak punya untuk itu, gampang, keliling jalan saja. Cari ke paku yang ngalangi orang. Ada paku, bahaya. Ambil. Ya Allah, ada pahalanya untuk orang tua saya. Keliling, carilah paku tiap hari. Jadi pemulung paku pula jadi ya. Kemudian juga at-ta'affu an su'alin nas. Jangan jadi meminta-minta, merasa kaya. Kadang gini, saya itu heran, kadang ada orang kaya diazab dengan kekayaannya. Ada orang kaya itu yang diazab dengan kekayaan. Maksudnya gimana? Jadi tidak ada waktu untuk istirahat. Ada orang kaya itu diazab dengan kekayaannya. Tidak ada waktu untuk istirahat, itu tidak ada. Malam udah sibuk main handphone dengan rekan bisnisnya. Besoknya lagi malam cerita bisnis, siang cerita bisnis, semua cerita uang saja. Tidak pernah ada istirahat. Coba orang yang miskin itu bisa lihat tidur. Ya kan, orang yang kadang nganggur-nganggur, kerjaan sekali-kali, bisa dia mancing. Ya. Tapi ada orang kaya tersiksa dengan kekayaannya, gitu kan? Kayaknya nggak ada istirahat bagi dia. La ilaha illallah. Berarti sebenarnya orang kaya yang seperti ini dia orang miskin. Kenapa? Karena kaya masih cari uang, masih sibuk dengan uang kan harusnya kan orang miskin yang kayak gini nih. Kenapa orang kayak gitu kan itu? Harusnya kalau sudah kaya sudah istirahat, cari ibadah kan? Ini enggak. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sayyidul istighfar, perbanyak istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah kelamaannya. Mudah-mudahan manfaatnya.